Oke, banyak yang bertanya-tanya, bagaimana cara Nazi bisa mendapatkan perhatian dari masyarakat Jerman? Bagaimana cara Nazi mendapatkan hati anak-anak muda Jerman? Mengapa mereka begitu cinta atau bagaimana cara mereka berkampanye pada saat itu? Ya, mungkin dari video ini kalian bisa mendapatkan jawabannya. Jika memang salah, tolong dikoreksi. Jika kurang, tolong ditambahkan. Setelah Adolf Hitler menjadi kanselir Jerman pada bulan Januari 1933, dia bergerak cepat untuk menjadikan Jerman sebuah kediktatoran berparpol tunggal dan untuk mengorganisasi kekuasaan kepolisian yang diperlukan untuk menjalankan kebijakan Nazi. Dia meyakinkan kabinetnya untuk menyatakan sesuatu keadaan darurat dan mengakhiri kebebasan individu, termasuk kebebasan pers, kebebasan berbicara, dan kebebasan berkumpul. Orang kehilangan hak privasi yang berarti bahwa petugas pemerintah dapat membaca surat pos seseorang, menguping pembicaraan telepon, dan menggeledah rumah pribadi tanpa surat perintah. Hitler juga mengandalkan teror dalam mencapai sasaran-sasarannya dengan diiming-imingi upah, rasa persaudaraan, dan seragam yang menawar. Puluhan ribu pemuda pengangguran siap mengenakan kemeja coklat dan sepatu bot tinggi kulit pasukan tempur Nazi. Struma Teilungen, dikenal dengan sebutan SA. Polisi pembantu ini menelusuri jalan-jalan untuk menghajar dan membunuh jumlah penentang rezim Nazi. Ketakutan terhadap SA saja berhasil membungkam orang Jerman lain yang tidak mendukung Nazi. Pada tanggal 31 Maret 1933, gubernur Nazi ditunjuk untuk memerintah di negara-negara bagian Jerman. Adolf Hitler mengganti para pejabat terpilih di negara-negara bagian dengan orang-orang Nazi yang diangkat. Salah satu langkah pertama dalam membangun kendali Nazi secara terpusat di Jerman adalah dengan menghapuskan pemerintah negara bagian. Hermann Göring, seorang tokoh terkemuka Nazi, menjadi Menteri Presiden Prusia, negara bagian terbesar Jerman. Pada tahun 1935, pemerintah negara bagian dialihkan ke pemerintah pusat Berlin. Pada tanggal 2 Mei 1933, Nazi merebut kendali atas syarikat dagang. Pasukan tempur, SA, dan kepolisian mengambil alih kantor-kantor syarikat dagang. Para pejabat dan pegiat syarikat dagang pun diteror. Catatan informasi syarikat-syarikat dagang disita dan aset mereka diambil alih. Syarikat-syarikat tersebut digabung secara paksa dengan organisasi Nazi, yaitu Front Buruh Jerman. Dengan demikian, perwakilan independen buruh ditiadakan. Pada tanggal 14 Juli 1933, Partai Nazi menjadi partai negara. Seluruh partai politik kecuali Partai Nazi dibubarkan. Partai Nazi menjadi satu-satunya partai politik yang diizinkan di Jerman. Suatu keadaan yang berlangsung hingga kekalahan militer Jerman pada tahun 1945. Dengan demikian, Jerman menjadi kediktatoran berparpol tunggal. Keanggotaan partai tersebut meningkat menjadi 2,5 juta pada tahun 1935 dan pada akhirnya menjadi 8,5 juta pada tahun 1945. Pada tanggal 20 Juli 1933, Adolf Hitler tekan Konkordat atau perjanjian dengan Gereja Katolik. Traktat antara pemerintah Jerman dan Vatikan, yaitu otoritas tertinggi Gereja Katolik Roma, menjamin orang Katolik kebebasan pribadi untuk beribadat, tetapi organisasi-organisasi politik dan dagang Katolik dibubarkan. Vatikan, yang berstatus negara kedaulatan, merupakan negara pertama yang secara resmi mengakui keabsahan pemerintah Adolf Hitler. Terlepas dari keberadaan traktat tersebut, Nazi tetap melakukan penindasan terhadap organisasi keagamaan dan kebudayaan pendeta dan sekolah Katolik. Setelah berhasil mengakhiri demokrasi
dan merombak Jerman menjadi kediktatoran yang dikuasai partai tunggal, Nazi melakukan kampanye propaganda besar-besaran untuk memenangkan loyalitas dan kerjasama dari masyarakat Jerman. Kementerian Propaganda Nazi yang dikepalai oleh Joseph Goebbels mengambil alih kendali atas semua bentuk komunikasi di Jerman. Surat kabar, majalah, buku, pertemuan publik, dan rally, seni, musik, film, serta radio. Segala macam sudut pandang yang sifatnya mengancam terhadap keyakinan Nazi atau terhadap rezim tersebut disensor dan dihapus dari semua media. Selama musim semi tahun 1933, organisasi-organisasi mahasiswa, para profesor dan pustakawan Nazi menyusun senarai-senarai panjang buku yang menurut mereka tidak boleh dibaca oleh masyarakat Jerman. Kemudian pada malam tanggal 10 Mei 1933, Nazi menjarah perpustakaan dan toko-toko di seluruh Jerman. Dengan disinari cahaya obor, mereka berpawai pada malam hari sembari bernyanyi dan melemparkan buku-buku tersebut ke dalam kobaran api unggun besar. Pada malam itu, lebih dari 25.000 buku dibakar. Beberapa di antaranya merupakan karya penulis Yahudi, termasuk Albert Einstein dan Sigmund Freud. Kebanyakan buku tersebut merupakan karya penulis non-Yahudi, termasuk penulis-penulis ternama Amerika Serikat seperti Jack London, Ernest Hemingway, dan Sinclair Lewis, yang gagasan-gagasannya oleh Nazi dipandang berbeda dari gagasan mereka dan oleh karena itu tidak boleh dibaca. Dalam penyensoran Nazi tersebut juga dibakar buku-buku karya Helen Keller, yang meskipun tunarungu dan tunanetra menjadi penulis yang diperhitungkan. Karena dikabarkan tentang pembakaran buku tersebut, dia berujar tirani tidak dapat mengalahkan kekuatan gagasan. Ratusan ribu orang di Amerika Serikat memprotes pembakaran buku tersebut yang jelas-jelas merupakan pelanggaran kebebasan berekspresi lewat rally-rally umum di New York, Philadelphia, Chicago, dan St. Louis. Sekolah-sekolah juga memainkan peran penting dalam menyebarkan gagasan Nazi. Sementara beberapa buku ditarik dari ruang kelas lewat penyensoran. Buku pelajaran lainnya yang baru ditulis dibawa masuk untuk mengajarkan murid-murid kepatuhan buta kepada partai, kecintaan kepada Hitler, dan antisemitisme. Pertemuan-pertemuan seusai sekolah, organisasi pemuda Hitler dan Liga Putri Jerman melatih anak-anak untuk setia kepada partai Nazi di dalam dan di luar sekolah. Kaum muda melakukan perayaan-perayaan pada kesempatan-kesempatan seperti saat ulang tahun Adolf Hitler dan peringatan ketika dia merengkuh kekuasaan. Tentang ini, bagaimana menurut kalian, coy?